Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinandini Diatri Budiani dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah 4C dengan NIM 235211108. Di sini saya akan membahas mengenai regulasi dalam bisnis digital. Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis digital itu adalah aktivitas bisnis yang dilakukan secara online atau daring, mencakup kegiatan seperti e-commerce, layanan digital, dan aplikasi berbasis internet. Mungkin sebagian besar dari kita sudah pernah bahkan sering melakukan ketiganya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang paling sering adalah e-commerce. E-commerce itu adalah toko online yang ada di marketplace atau sosial media. Kemudian layanan digital itu adalah layanan yang bisa kita akses hanya melalui internet, seperti aplikasi pembayaran pajak kendaraan. Kalau aplikasi berbasis internet lainnya adalah aplikasi-aplikasi yang kita gunakan sehari-hari seperti YouTube, Instagram, Netflix, WhatsApp, game online, dan lain sebagainya. Di era digital saat ini, bisnis online itu telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Kenapa sih regulasi itu penting dalam bisnis digital? Karena regulasi ini untuk memastikan keamanan, keadilan, dan perlindungan konsumen. Tanpa regulasi yang tepat, resiko penyalahgunaan dan ketidakadilan di dunia digital itu bisa meningkat. Nah, regulasi dalam bisnis digital sendiri memiliki beberapa jenis, di antaranya yaitu regulasi perlindungan data. Regulasi perlindungan data ini contohnya adalah GDPR atau General Data Protection Regulation di Uni Eropa. Tujuannya untuk melindungi data pribadi dan memberikan hak kepada individu atas data mereka. Ini penting sekali untuk menjaga privasi dan kepercayaan konsumen. Kemudian yang kedua yaitu regulasi e-commerce. Regulasi e-commerce ini contohnya di Indonesia ada Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuannya untuk mengatur transaksi elektronik dan perlindungan konsumen, sehingga akan menciptakan lingkungan yang aman bagi pembeli dan penjual. Selanjutnya yaitu regulasi yang ketiga adalah regulasi pajak digital. Contohnya kebijakan pemungutan pajak oleh perusahaan digital oleh berbagai negara. Tujuannya untuk menjamin bahwa perusahaan digital akan membayarkan pajak yang adil di negara tempat mereka beroperasi, sehingga akan menciptakan persaingan yang sehat. Selanjutnya yang terakhir yaitu regulasi keamanan cyber. Contohnya adalah NIST Cyber Security Framework di Amerika Serikat yang bertujuan menetapkan standar untuk melindungi data dan sistem dari ancaman cyber. Keamanan cyber ini merupakan aspek yang krusial dalam menjaga integritas bisnis digital. Namun dalam regulasi bisnis digital ini juga memiliki berbagai tantangan, seperti kecepatan perkembangan teknologi. Jadi regulasi ini seringkali tertinggal dari inovasi teknologi, sehingga sulit untuk mengatur hal-hal yang baru muncul. Kemudian kepatuhan global. Kepatuhan global ini merupakan perbedaan regulasi antara negara bagi perusahaan yang beroperasi secara internasional, sehingga menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam kepatuhan. Selanjutnya yaitu perlindungan konsumen dengan inovasi. Jadi bagaimana cara perusahaan digital menjaga keseimbangan antara perlindungan pengguna dengan kebebasan dalam berinovasi. Nah, apa saja sih dampak dari regulasi digital? Nah, yang pertama yaitu kepercayaan konsumen. Jadi, regulasi yang baik bisa meningkatkan kepercayaan publik dan loyalitas konsumen terhadap platform digital. Ketika konsumen merasa aman, mereka akan lebih cenderung untuk bertransaksi. Selanjutnya yaitu biaya kepatuhan. Perusahaan mungkin akan memerlukan biaya tambahan untuk mematuhi regulasi yang dapat berpengaruh terhadap profitabilitas, seperti eh, perusahaan perlu memasang sistem IT misalnya. Mereka memerlukan kontrol keamanan tambahan. Nah, segala sesuatu yang menimbulkan biaya untuk memenuhi syarat regulasi ini disebut dengan biaya kepatuhan. Kemudian inovasi yang terhambat.
Inovasi yang terhambat ini akibat dari regulasi yang terlalu ketat. Hal ini dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan industri, sehingga penting untuk perusahaan digital menemukan keseimbangan yang tepat antara inovasi dengan regulasi. Nah, ada contoh nyatanya, kita ambil dari platform edukasi digital Ruang Guru. Nah, Ruang Guru ini menerapkan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data siswa dan keamanan informasi. Jadi mereka memastikan bahwa data pribadi pengguna dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sedang dirumuskan di Indonesia. Ruang Guru ini berkomitmen untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas sembari mematuhi semua regulasi yang berlaku di Indonesia. Nah, jadi poin penting dari regulasi dalam bisnis digital ini adalah perusahaan harus memprioritaskan kepatuhan terhadap regulasi untuk keamanan, kenyamanan, dan membangun reputasi serta kepercayaan konsumen. Bisnis digital haruslah terus beradaptasi dengan regulasi yang berubah-ubah dan mencari cara untuk berinovasi dalam kerangka hukum yang ada. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.